Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu manajemen aset pinjam pakai. Adapun nama kelompok kami yaitu Syahrani Dwiningsi, Anissa Dwi Rahmatika, Ika Faria Wahid, Usnur Mahardika, dan saya sendiri Erat Unugrah. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu manajemen aset pinjam pakai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen aset. Pemanfaatan aset daerah adalah konsep yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah di tingkat lokal. Aset-aset ini dapat berupa tanah, bangunan, infrastruktur, kendaraan, atau sumber daya lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Konsep pemanfaatan aset daerah melibatkan 3 model utama yaitu sewa, pinjam pakai, dan kemitraan. Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai ketiga model tersebut. Baik, selanjutnya yaitu model sewa. Model ini melibatkan penyewaan aset daerah kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu. Pihak ketiga akan membayar biaya sewa kepada pemerintah daerah sebagai ganti atas penggunaan aset tersebut. Yang kedua, pinjam pakai. Model ini melibatkan pihak ketiga yang menggunakan aset daerah tanpa membayar biaya sewa, namun dalam jangka waktu yang ditentukan dan untuk tujuan tertentu. Pihak ketiga yang menggunakan aset ini biasanya adalah organisasi nirlaba atau lembaga publik yang memiliki kepentingan sosial atau komunitas. Yang ketiga, kemitraan. Model ini melibatkan pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga dalam pengelolaan, pengembangan atau operasionalisasi aset daerah. Pihak ketiga yang terlibat dapat berupa perusahaan swasta, organisasi non-profit, atau lembaga lainnya. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dan pihak ketiga saling berbagi tanggung jawab dan manfaat dari pemanfaatan aset. Baik, yang selanjutnya dasar atau asas pengelolaan barang milik daerah. Dilaksanakan harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang harus dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Asas efisiensi, yaitu pengelola BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Yang kelima, asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dan yang terakhir, asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan BMD serta penyusunan neraca pemerintah daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan aset daerah adalah melalui pinjam pakai, yaitu penggunaan aset untuk jangka waktu tertentu tanpa memberikan imbalan. Pemanfaatan aset daerah melalui pinjam pakai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pemanfaatan fasilitas umum atau ruang publik. Selanjutnya, definisi pinjam pakai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang atau aset milik daerah dari instansi atau satuan unit kerja kepada instansi pemerintah lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan atau sewa dan setelah jangka waktunya berakhir. Barang atau aset tersebut diserahkan kembali kepada instansi pemiliknya dalam keadaan baik. Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan dengan jangka waktu
pinjam pakai barang paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai dilaksanakan dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat yang pertama, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, yang kedua, jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu, yang ketiga, tanggung jawab peminjaman atas biaya operasional dan pemeliharaan jangka waktu peminjaman, yang terakhir, persyaratan lain yang dianggap perlu. Baik, yang selanjutnya yaitu persyaratan pelaksanaan pinjam pakai. Peminjaman barang atau aset daerah dapat dilaksanakan apabila yang pertama, barang atau aset tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh instansi atau satuan unit kerja yang memiliki. Yang kedua, hanya boleh digunakan peminjam sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, tidak mengganggu kelancaran tugas pokok dan fungsi instansi atau satuan unit kerja yang bersangkutan. Yang keempat, harus merupakan barang yang tidak habis dipakai. Yang kelima, peminjam wajib memelihara dengan baik barang atau aset yang dipinjamnya, termasuk menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman. Yang keenam, jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali. Yang ketujuh, untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari 2 tahun, khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan rencana kota. Yang kedelapan, khusus pinjam pakai tanah yang dipergunakan oleh instansi pemerintah. Yang kesembilan, jangka waktu peminjamannya ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah. Dan yang terakhir, pengembalian barang atau aset yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan baik. Yang selanjutnya yaitu ketentuan dalam pinjam pakai. Yang pertama, pinjam pakai barang atau aset daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan agar barang atau aset daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi daerah dan untuk kepentingan sosial atau keagamaan. Yang kedua, pinjam pakai atau peminjaman barang atau aset milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah kecuali untuk kepentingan sosial atau keagamaan. Yang ketiga, penyerahan pinjam pakai atau peminjaman barang atau aset milik atau dikuasai pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara. Yang keempat, untuk keperluan tersebut instansi maupun pihak lain mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui kepala biro atau bagian perlengkapan dan penyelesaiannya apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia oleh kepala daerah. Dan yang terakhir, surat perjanjian pinjam pakai ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama kepala daerah dan dapat dilimpahkan kepada kepala biro atau bagian perlengkapan. Selanjutnya yaitu contoh kasus pinjam pakai. Salah satu studi kasus pemanfaatan aset daerah pinjam pakai adalah penggunaan lapangan olahraga, di mana lapangan olahraga ini dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kegiatan komunitas. Sebuah pemerintah daerah memiliki lapangan olahraga yang selama ini hanya digunakan untuk kegiatan olahraga sekolah dan kegiatan pemerintah. Namun, lapangan olahraga tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh komunitas lokal untuk kegiatan olahraga atau secara sosial. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan lapangan olahraga ini dengan cara melakukan pinjam pakai kepada komunitas lokal untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan olahraga atau acara sosial. Dalam hal ini, komunitas lokal tidak membayar imbalan kepada pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah tetap memperoleh manfaat dari penggunaan lapangan olahraga tersebut. Jadi, dengan pemanfaatan lapangan olahraga melalui pinjam pakai, pemerintah daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lokal dengan memberikan akses dan ruang untuk kegiatan olahraga atau acara sosial. Selain itu, pemanfaatan lapangan olahraga melalui pinjam pakai juga dapat mempromosikan kegiatan olahraga dan kesehatan di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pemanfaatan lapangan olahraga melalui pinjam pakai sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Dengan memberikan akses dan ruang untuk kegiatan sosial dan olahraga, pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal atau meningkatkan citra daerah. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan lapangan olahraga melalui pinjam pakai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sumber daya keuangan daerah. Namun, dalam memanfaatkan aset daerah melalui pinjam pakai, pemerintah daerah perlu memperlihatkan beberapa hal. Pertama, pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur yang jelas dan transparan dalam meminjam aset daerah. Kedua, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aset yang dipinjamkan dalam kondisi baik dan tidak rusak atau cacat. Ketiga, pemerintah daerah perlu menetapkan jangka waktu yang jelas dalam pinjam pakai aset daerah, serta memastikan bahwa aset daerah dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti pada saat aset daerah tersebut dipinjamkan. Jadi, kesimpulannya yaitu pemanfaatan aset daerah melalui pinjam pakai adalah salah satu bentuk pemanfaatan aset daerah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Studi kasus pemanfaatan lapangan olahraga yang dipinjamkan kepada komunitas lokal dapat memberikan akses dan ruang untuk kegiatan masyarakat dan sosial, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat sumber daya keuangan daerah. Namun, dalam memanfaatkan aset daerah melalui pinjam pakai ini, pemerintah daerah perlu memperhatikan prosedur yang jelas dan transparan, serta memastikan aset dalam kondisi baik dan dikembalikan dalam kondisi yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.